Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasid Sriadi, temannya Om Gunawan. Selamat datang di channel Grab Project, proyeknya pengangguran. Oke, di sini saya sudah ada di Subang lagi, lebih tepatnya di Sarang Panjang di Dayakolot. Di sini jalan lintas provinsi Subang Purwakarta, dan ternyata saya menemukan di belakang saya ada Monas miniatur monumen nasional kecil dari bambu uniknya ya. Nah, di sini nih saya di Sekretariat Pecinta Anggur Subang ini sedang melihat-lihat bahwa ternyata di Kabupaten Subang di wilayah selatan mayoritas tempat wisata sekarang ada juga nih surga anggur. Rencananya akan menjadi tempat wisata dan juga petik buah anggur di sini. Tuh di belakang saya, pokoknya edun lah, tempatnya asri. Ada di pinggir sawah juga, edun pokoknya mah. Di sini juga kalau yang buat di kawasan Subang yang mau belajar tentang perihal anggur, budidaya anggur, jenis-jenis anggur impor, di sini bisa juga langsung datang ke sini buat tanya-tanya dan belajar. Mereka welcome. Bisa juga follow media sosial Facebook Pecinta Anggur Subang, cari aja di Facebook. Dan juga ada channel pribadinya Pecinta Anggur Subang, itu ketik aja Pecinta Anggur Subang. Nanti ikuti semua kegiatan mereka di channel Pecinta Anggur Subang. Dan juga jangan lupa subscribe Pecinta Anggur Subang dan juga subscribe Grab Project untuk terus mengeksplor anggur-anggur Indonesia. Suasana yang asri di jalan provinsi dan juga di pertengahan sawah dan juga dikelilingi bukit-bukit. Kini di Subang ada wisata Taman Anggur yang unik. Yang mau datang silahkan ke sini, bisa lihat-lihat bibit dan juga mengenal jenis-jenis anggur impor yang ada di sini. Oke sobat Grab Project, nanti kita setelah review tempatnya di sini bagaimana dan seperti apa, nanti kita juga akan tanya-tanya ke Bapak Budiman selaku pengurus di sini dan juga Kang Miftah. Nanti kita review bareng-bareng ya. Kita keliling di sini, ada apa aja jenis-jenis anggurnya. Ikuti terus Grab Project. Oke teman-teman semua, kita sudah ada di dalam Taman Anggur Kabupaten Subang. Perlu saya jelaskan bahwa Sekretariat Pecinta Anggur Kabupaten Subang ini terletak di Desa Dayakolot, RT 16, Kampung Bojong Rangkas. Posisinya persis di Jalan Raya Provinsi antara Purwakarta Kabupaten Subang. Saya bersama Pak Ketu mungkin akan menjelaskan beberapa pohon yang sudah kita tanam di sekre ini. Selain sekre ini menjadi sebuah tempat perkumpulan para teman-teman pecinta anggur di Kabupaten Subang, kita juga mencoba untuk menciptakan sebuah taman dan mainan buat masyarakat biar paham bagaimana anggur bisa berkembang di Kabupaten Subang. Saya sungguh luar biasa, ada Pak Ketu yang selama ini terus-menerus memompa kami sebagai anggota bagaimana supaya anggur ini bisa berkembang lebih banyak dan dicintai oleh masyarakat Subang. Baik, kami panggil Pak Ketua. Ini kebetulan di samping saya ada Pak Miftah Farid sebagai Ketua Pecinta Anggur Kabupaten Subang. Nih Pak Ketua, ada teman-teman yang akan meminta informasi. Apa saja sih yang sebetulnya ada di yang sudah kita tanam di
sekre di Taman Anggur ini? Ya. Oke, sebetulnya dari awal kita ini tanamnya sekitar Januari ya. Pertama tanam kita itu ada sekitar 29 jenis dengan jumlah populasi sekitar 60 pohon. Tapi karena waktu tanam cuaca lumayan Ekstrim kemarin, kena hujan ya? Ya, yang bertahan ya seginilah adanya. Ya. Ada nggak tahu lah berapa jenis, Tapi kalau kita lihat Pak Ketu, ini sudah ada beberapa yang terus bertahan dan walaupun dengan rada kurang sehat ini, tapi kayaknya udah ada mulai lagi yang berbuah Pak Ketu ya. kalau yang ini Jupiter ini ya ini adalah maskot kami, ibaratnya ini yang tidak pernah berhenti Berbuah. Sayang kemarin baru diambil nih. Petik ini baru operation ke matang, ini bunga keluar lagi gitu. Baik, untuk selanjutnya silakan saya Pak Ketu ini lebih paham situasi yang ada di sekre ini. Pak Ketu silakan Pak. Oke, lanjut ke ini nih, ini varian dulu tagnya saya beli ini Taldun, tapi karena sempet lumayan hampir mati juga ini karena hujan yang ekstrim, tapi alhamdulillah masih bertahan ini untuk maskot lah, siapa nanti kalau misalkan anggota butuh entres apa segala macam bisa di sini untuk percontohan juga untuk dibuahkan. Yang ini manikur pinjar. Ini dulu ini manikur pinjar. Manikur pinjar baru sembuh juga. Lanjut ke ini wing ya, wing. Ini namanya wing. Wing. Untuk yang ini dulu tagnya Reko Pentung. Mudah-mudahan valid lah dan cepat berbuah. Oke, lanjut ke sebelah sana. Nah, yang ini mungkin untuk 1 bulan ke depan ini nanti mau dibuahkan karena untuk display buah juga kesini. Ini juga sama, ini untuk deretan ini untuk contoh buahnya nanti nih. Ayo lanjut sini. Wah, hujan. Nah, ini juga sama. Ini dua baris ke sana nanti untuk display lah, ibaratnya untuk sampel buah nanti untuk yang pengunjung mau nyicip atau apa segala macam di sini. Nanti untuk dua jalur ke sana. Kalau di sini biasanya untuk jual bibit juga ya Kang nanti. Ya, memang konsep awal kita di sini jual bibit karena ini sebetulnya kita tanam ini untuk sekedar pembuktian kalau misalkan di Subang ini, kalau kebanyakan di Subang itu yang tanam lokal, jadi image di masyarakat katanya anggur itu nggak ada yang manis, asam. Nah, makanya dengan kita tanam sekitar 60 pohon ini kita mau buktikan kalau anggur memang bisa manis juga di Subang. Terus nyepeknya nanti kan pasti ke bibit. Kalau udah nyicip manis, wah pasti ngepeknya ke bibit. Nah, Pasti orang tanya-tanya ya. Target market kita ya memang ke bibit gitu. Tapi ada program untuk jual buah nggak Kang nanti? Jual buah kayaknya kalau untuk di sini mungkin belum, tapi nanti next ada di lokasi yang lain kita ada jual buah juga untuk wisata petik, petik sendiri bisa timbang, bayar di situ, bisa nyicip juga. Ada nanti lokasinya untuk next project itu ada nanti. Berarti untuk komunitas di Subang ini, pecinta anggur Subang nanti selalu ada proyek. Oh,
Kalau Subang kan tahu sendiri kita masih seumur jagung, tapi ya bertahap lah, nanti kita kejar kabupaten-kabupaten lain karena kita tinggal nunggu waktu aja sih. Semangat pas memang luar biasa. Iya. Nah, kita di sini kan ini hanya percontohan saja. Kalau misalkan ini udah oke, ya berarti kita tinggal eksekusi untuk yang skala lebih besar gitu maksudnya. Bukan hanya kita mau, jadi target market kita bukan hanya bibit, tapi nanti petik buah, wisata buah juga nanti kita petik langsung bisa metik sendiri di tempat gitu. Oke, saya ingat Pak Ketu, ada beberapa program besar yang belum kita lakukan, tetapi ini sudah menjadi sebuah agenda buat agenda. Ada beberapa di beberapa lokasi. Saya lupa. Pasti Pak Ketu ingat kita akan mengembangkan itu di wilayah mana saja yang untuk yang sudah kita rencanakan itu ada 2 lokasi ya, dan luasnya itu nggak tanggung-tanggung. Yang satu itu ada 3 hektar untuk lokasi perbatasan Subang Indramayu ya. Terus yang kedua ini di sini Subang tapi arah Cibogo itu luasnya 5 hektar. Nah, nanti untuk petik buah nanti kita arahkan ke sana gitu. Tapi di sini kita hanya bibit pasti stay di sini. Oke, kita lihat ada beberapa yang ini juga kita bikin tabel lampot berbuah nanti. Dan sudah mulai matang. Nanti kan kalau misalkan untuk pembeli yang levelnya menengah ke atas yang nggak mau ribet, atau untuk tanam di perumahan nanti kan bisa nih tinggal simpan depan rumah, dan nanti juga kita kasih satu paket dengan pupuknya biar tinggal siram, rawat, dan dibuahkan saja. Contohnya seperti ini, berarti ini tinggal angkut, tinggal disimpan depan rumah, udah tinggal melanjutkan perawatan saja sih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budiman, salah satu anggota PAS pencinta anggur Kabupaten Subang dari wilayah selatan yang berada di Desa Dayakolot. Dan di sini saya berada di Taman Wisata Sarana Grape Farm. Sarana Grape Farm ini merupakan salah satu bentuk wisata kecil yang menjadi diikonkannya adalah Taman Anggur dan Monas. Pencinta anggur Kabupaten Subang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, di mana Sarana Grape Farm ini dijadikan sekretariat pecinta anggur Kabupaten Subang di bawah binaan BUMDes Berbudi Desa Dayakolot. Oke. Di sini biasanya apa Pak? Maksudnya program kedepannya bagaimana Pak? Oke, di samping kami mengedukasi bagaimana warga masyarakat bisa mencintai tanaman anggur, karena saya harus jelaskan bahwa anggur bukan hanya sebuah buah-buahan yang memang jadi sunnah untuk orang muslim, tetapi memang dalam menanam anggur juga terkandung beberapa bisnis yang luar biasa. Kita bukan hanya sebatas menanam, tetapi nanti kita mengembangkan bagaimana kita mengembangkan bibit dengan melalui menggrafting, kemudian selanjutnya kita petik bersama dan jadikan spot selfie, di mana memang anggur masih sesuatu yang belum begitu booming, tetapi jadi sebuah tujuan bagaimana melihat anggur bisa berbuah. Itu barangkali mimpi kami di wabil khusus di tempat anggur ini di Desa Dayakolot, ingin memberikan edukasi kepada warga bahwa anggur juga menjanjikan dari sisi bisnis. Itu barangkali. Ditanam di sini anggur jenis apa Pak? Ada hampir 29 sampai 31 jenis anggur yang ditanam di sini. Tetapi kita akan mendorong beberapa jenis unggulan saja, diantaranya ya ada Dixon, Ninel, Jupiter,
Bondrop dan lain-lain yang memang kita sudah mencoba dan bisa berbuah di sekretariat ini, di taman ini. Kalau di sini konsep awalnya sebenarnya tadi apa sih Pak? Sebetulnya kami dari awal sederhana sekali, berawal dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Miftah Awaludin, bercerita tentang anggur. Tetapi setelah kami dekat dan banyak ternyata komunitas, saya berpikir akhirnya muncullah ide dan gagasan bahwa selain menanam di depan rumah, tidak salah kita mencoba menciptakan sebuah kawasan wisata mini yang di dalamnya penuh dengan anggur-anggur berbuah, sehingga orang tidak lagi menyatakan antipati terhadap para pecinta anggur, dan kita bisa membuktikan bahwa anggur bisa hidup di negeri ini. Itu barangkali. Oke Pak. Terus pesan-pesannya dan harapan kedepannya untuk sekretariat pecinta anggur Subang ini bagaimana Pak? Harapan saya tentang pencinta anggur Kabupaten Subang ini, mari kita bersama-sama meyakinkan dan mengedukasi kepada seluruh warga yang mempunyai kesempatan dan waktu, mempunyai tanah tidak terlalu luas dan sebagainya, bahwa anggur bisa hidup di mana-mana dan anggur menjanjikan untuk prospek bisnis. Saya berharap para pecinta anggur Kabupaten Subang terus bertambah dan bisa membuktikan diri dan bisa diakui oleh birokrasi pemerintahan bahwa anggur bisa dijadikan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Subang. Itu barangkali.